kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin elektronik data capture atau EDC di BRI selama periode 2020 hingga 2024. Hai Infobankers, ketemu lagi bersama saya Shanandra Naila di program Break Time. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu kasus yang sedang ramai jadi sorotan publik, yaitu kasus dugaan korupsi dalam pengadaan mesin elektronik data capture atau EDC di BRI selama periode 2020 hingga 2024. Nilai proyeknya fantastis, mencapai 2,1 triliun dan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, negara berpotensi dirugikan hingga 744,5 miliar rupiah. Nah, yang menarik, kasus ini tidak hanya menjerat dua mantan petinggi BRI, namun juga menyeret Direktur Utama Alobank. Total ada 5 orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Termasuk 2 pimpinan perusahaan penyedia EDC. Penasaran bagaimana peran masing-masing tersangka dan bagaimana kronologinya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Loh, kok Dirut Alobank bisa ikut terseret dalam kasus pengadaan EDC di BRI? Menurut KPK, ketika menjabat Direktur Digital TI dan Operasi BRI, Indra sempat mengarahkan pengadaan mesin EDC untuk beralih dari konvensional menjadi Android atau digital di internal BRI. Kemudian, melakukan pertemuan dengan tersangka lain agar BRI menjadikan mereka sebagai vendor di proyek besar ini. KPK pun telah memeriksa Indra di Gedung Merah Putih KPK dan menetapkan sebagai tersangka. Ia juga dicegah berpergian ke luar negeri dan kemudian mengundurkan diri dari jabatan di Alobank. Meskipun bank milik Citicorp tersebut tidak terkait langsung dalam kasus ini. Selanjutnya, kita bahas bagaimana alur proyek pengadaan edisi ini berlangsung. Menurut KPK, pengadaan edisi BRI dilakukan lewat 2 skema, yaitu beli putus dan sewa. Total anggaran gabungan untuk kedua skema ini mencapai 2,1 triliun rupiah. Untuk skema beli putus, pengadaan unit edisi Android setiap tahunnya berjumlah 25.000 unit pada 2020, 16.838 unit pada 2021, 55.000 unit pada 2022, 50.000 unit pada 2023, dan 200.000 unit pada 2023 tahap 2 yang dilaksanakan pada 2024. Dan mesin edisi ini digunakan untuk di seluruh Indonesia. Anggaran untuk pengadaan edisi Android BRI Link itu menggunakan anggaran investasi TI milik Direktorat Digital IT and Operation BRI dan total nilai pengadaan edisi Android keseluruhan senilai 942,7 miliar rupiah dengan jumlah edisi keseluruhan 346.838 unit. Selain skema beli putus, pengadaan edisi BRI juga dilakukan dengan pengadaan Full Managed Service atau FMS edisi Single Acquire. Nilai anggarannya mencapai 581,79 miliar dengan menggunakan anggaran Managed Service IT tahun 2020 untuk jangka waktu kontrak selama 3 tahun. Selanjutnya, realisasi pembayaran dari BRI kepada penyedia atas pelaksanaan pekerja FMS edisi tahun 2020 dilakukan pada periode 2021 hingga 2023 dengan rincian sebagai berikut. Tahun 2021 sebesar 229,73 miliar, tahun 2022 sebesar 176,43 miliar, dan tahun 2023 sebesar 418,17 miliar. Pada tahun 2023, kontrak tersebut kemudian diperpanjang dengan masa berlaku selama 3 tahun yaitu 2024 hingga 2026 dengan nilai anggaran sebesar 3,1 triliun dan masih berjalan hingga saat ini. Anggaran ini bersumber dari biaya managed service e-channel milik divisi ISG, IT Strategy and Governance di bawah Direktorat Digital IT dan Operation BRI. Dari total 3,1 triliun tersebut, realisasi pembayaran dari BRI kepada vendor yang dibayarkan pada tahun 2024 adalah sebesar 634,20 miliar. Nah, dari situlah pengawasan BRI mulai menemukan adanya kejanggalan. Bagian pengawasan BRI kemudian melapor pada KPK agar dilakukan penyelidikan atas proses pengadaan tersebut.
Pada saat informasi mengenai dugaan penyimpanan masuk ke KPK, tim pengawasan dari BRI khususnya dari Direktorat Kepatuhan langsung bekerja sama untuk menghentikan praktik-praktik korupsi yang diduga dilakukan oleh oknum internal tersebut. Nah, jadi secara keseluruhan, jika digabungkan antara pengadaan awal dan perpanjangan kontrak, total realisasi pembayaran atas pengadaan edisi pada tahun 2021 hingga 2024 adalah sebesar 1,25 triliun dengan jumlah edisi sebanyak 206.000 unit. Artinya, apabila ditambahkan dengan pengadaan edisi Android sebelumnya senilai 942,79 miliar, maka total nilai anggaran yang sudah digunakan untuk pengadaan edisi secara keseluruhan mencapai sekitar 2,1 triliun. Wah, besar sekali nilainya ya. Dalam periode pengadaan edisi dengan skema sewa tahun 2021 hingga 2024, ada 3 penyedia terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama, unit IT PT Beringin Inti Teknologi atau BRI IT yang dipimpin oleh Rudi Suprayudi Kartadijaya yang mengelola sebanyak 85.195 unit edisi dan nilai pembayaran sebesar 628,78 miliar. Yang kedua, PT Pasifik Cipta Solusi atau PCS yang dipimpin oleh Elvizar yang mengelola sebanyak 100.244 unit edisi dengan nilai pembayaran sebesar 557,19 miliar rupiah. Dan yang ketiga, PT Primakom Interbuana atau PVS menyediakan sebanyak 14.628 unit dengan nilai pembayaran sebesar 72,57 miliar rupiah. Adapun PT PCS adalah perusahaan penyedia mesin EDC merek Sunmi, sedangkan PT BRI IT membawa merek Verifone. KPK menduga hanya 2 merek ini yang melalui uji kelayakan teknis atau pengujian kompatibilitas atau proof of concept pada 2019. Diduga kuat, proses uji kelayakan teknis tersebut sudah diarahkan oleh Indra Utoyo yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Digital dan TI BRI. KPK menduga para tersangka termasuk Catur, Indra, dan Dedi menandatangani berbagai dokumen penting dalam proses pengadaan ini. Mirisnya, dalam pelaksanaan pekerjaan sewa tahun 2021 hingga 2024, para vendor ini mensubkontrakkan seluruh pekerjaan FMS ini pada perusahaan lain. Jadi mereka sudah dapat pekerjaan dan tidak dikerjakan dan melemparnya lagi ke vendor dengan harga yang sudah dimarkup. KPK menyebut penyusunan harga ditetapkan dengan menggunakan sumber data atau harga yang bukan bersumber dari prinsipal. Padahal umumnya, harga yang digunakan adalah harga resmi dari prinsipalnya atau perwakilan resmi yang ada di Indonesia. Jadi kalau BRI itu langsung ke prinsipal dan harganya diperbandingkan, kira-kira selisihnya itu sekitar 744,54 miliar rupiah atau sekitar 33%-nya. Ini tentu nilai yang sangat besar ya Infobankers. Lumayan kan kalau dialokasikan untuk pendidikan atau program MBG, itu bisa kasih makanan bergizi untuk 70 juta anak ya Infobankers. KPK juga menemukan bahwa ada fee yang dibayarkan untuk memuluskan transaksi ini. Di antaranya dari PT Verifone yang memberikan fee kepada Rudi selaku dirut PT BRI IT, yaitu anak perusahaannya BRI sebesar 5.000 per unit per bulan. Kelihatannya kecil ya 5.000 rupiah, tapi jika dikalikan sekian ratus ribu unit, nilainya tentu sangat besar. Berdasarkan hitungan kasar, pada tahun 2024 nilainya bisa mencapai 10,9 miliar rupiah. Sumber KPK menyebut Catur diduga menerima 525 juta rupiah dan fee dalam bentuk sepeda dan 2 ekor kuda dari Elvizar. Kemudian Dedi diduga juga menerima sepeda dari Elvizar senilai 60 juta rupiah. Kemudian Rudi diduga menerima sejumlah uang sebesar 11,72 miliar rupiah. Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka. Pada Rabu malam 9 Juli 2025, pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyampaikan inisial 5 tersangka dalam kasus ini, yaitu CBH alias Catur Budi Harto atau mantan Wakil Direktur Utama BRI,
DS alias Dedi Sunardi atau mantan SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI, EL alias Elvizar, Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi atau PCS, RSK alias Rudi S. Kartadijaya, Direktur Utama PT Beringin Inti Teknologi atau BIT, dan IU alias Indra Utoyo, Direktur Utama Alobank. Mereka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semoga saja kasus ini segera terpecahkan dan uang yang jumlahnya fantastis itu bisa dikembalikan ke kas negara. Nah, Infobankers, itulah gambaran awal dari kasus besar ini. Kita tunggu perkembangan selanjutnya dari penyidikan KPK, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Jangan lupa tetap ikuti channel ini untuk update lengkapnya.